Saat ini kita akan belajar tentang 7 jemaat ya, yang terdapat di dalam Wahyu pasal yang kedua dan yang ketiga. Saya akan membahas satu persatu dari 7 jemaat ini ya, supaya kita dapat pelajaran-pelajarannya. Dan saat ini kita akan mempelajari dari Wahyu pasal dari jemaat yang pertama adalah jemaat Efesus ya. Saya ajak saudara-saudara untuk membuka Alkitab. Bagi saudara yang punya Alkitab di rumah atau Alkitab pun sekarang silahkan boleh membukanya. Mari kita lihat dari Wahyu pasal 1 ayat 11 ya. Sebagai ayat pembuka kita. Dicatat di sini katanya, apa yang engkau lihat, tuliskanlah di dalam sebuah kitab dan kirimkanlah kepada ketujuh jemaat ini. Ke Efesus, ke Smyrna, ke Pergamus, ke Tiatira, ke Sardis, ke Philadelphia, dan ke Laodikia. Inilah yang Yohanes harus tulis ya. Dan ketujuh surat ini juga merupakan pembagian dari tipe jemaat secara garis besar ya, mulai dari zaman para rasul hingga ke akhir zaman. Saya belum sampaikan tadi, ini adalah seri yang kedua. Minggu lalu kita telah belajar bagaimana mengungkap rahasia dari apokalipsis itu, dari Wahyu. Dan itu adalah bagian pendahuluan dan Wahyu bagian pertama ya. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bagian ketujuh jemaat. Dan sebagaimana kita tahu bahwa surat yang Tuhan suruh Yohanes tulis ini tidak saja kepada ketujuh jemaat, kita telah pelajari minggu lalu, dan saat ini juga ini adalah pembagian tipe jemaat secara garis besar ya, mulai dari zaman rasul-rasul hingga akhir zaman. Nah, mari kita lihat sedikit peta ya, di mana tujuh jemaat itu berada. Kalau saudara mengetahui peta dunia ya, ini berada di Asia Kecil ya, dan tujuh jemaat ini kalau sekarang itu berada di daerah Turki ya. Ini di daratan Eropa saat ini ya. Dan setiap jemaat ini memiliki malaikat sendiri-sendiri ya, angelos atau kabar ya. Dan terdapat gambaran tentang sikap Allah atau apa yang dia lakukan di dalam Efesus ya. Kita lihat di pasal 2 ayat 1 ya. Kemudian memiliki ciri khusus yang Allah ketahui dan dia jelaskan ya, bahwa Allah Maha Tahu dan Allah terlibat di dalamnya ya. Contoh kalau sudah lihat di Efesus ya, di jemaat Efesus ini ya, perhatikan kata aku tahu ya. Tuhan tahu apa yang terjadi ya, dan Tuhan terlibat di dalamnya ya. Kemudian setiap jemaat ini terdapat teguran atau celaan ya. Itulah sebabnya disuruh apa? Bertobat. Kecuali ada dua jemaat, yaitu Smyrna dan Philadelphia. Kemudian setiap jemaat ini diberi nasihat oleh Tuhan, dan setiap jemaat diberi janji dan pengharapan serta penghargaan ya. Oke. Mari kita melihat dari pasal 2 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata, tuliskanlah kepada malaikat jemaat Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Oke. Kalau kita perhatikan ya, jemaat Efesus ini ya, mewakili jemaat dari zaman para rasul ya, hingga abad
yang pertama, ya, di tahun 100, ya. Atau sekitar kematian Yohanes, ya, rasul yang terakhir. Nah, Efesus ini maknanya atau artinya adalah the first, yang pertama, atau yang diinginkan, yang didambakan, ya. Itulah Efesus. Jadi Efesus ini adalah kota terpenting di wilayah Roma karena menjadi pusat bisnis, ekonomi, pendidikan, filsafat, dan agama. Dan pernah menjadi ibu kota wilayah provinsi Asia. Dan saat ini termasuk wilayah Turki dan berpenduduk kurang lebih 200.000 orang. Nah, ada teater besar yang bisa menampung 25.000 sampai 50.000 orang. Dan terdapat perpustakaan yang besar, ada tempat pemandian, dan jalannya dari batu-batu pualam. Kemudian di situ ada kuil Dewi Diana, yaitu yang dikenal Artemis. Di dalam Kisah 19, kan bagaimana Paulus pernah di Efesus, bahkan sampai 2 tahun, ya, di Kisah 19 ayat 10. Dan pada saat Paulus di Efesus, orang-orang Efesus yang bertobat membakar buku-buku sihirnya, di ayat 20. Senilai 50.000 uang perak dalam catatan Living Bible, atau sebesar 10.000 US dollar. Dan mereka juga menerima baptisan Roh Kudus dari Paulus. Nah, peristiwa ini terjadi sekitar tahun 53 sampai 57 Masehi dalam perjalanan misi yang ketiga. Kemudian dalam buku Kisah Para Rasul halaman 238 dan 239, Ellen White dia menulis tentang Efesus, dengan minat yang besar dan kesukaan yang ajaib, saudara-saudara ini, orang-orang Efesus, mendengar perkataan Paulus. Oleh menghargai roh yang sederhana dan rela diajar, sehingga orang-orang ini memperoleh pengalaman yang menyanggupkan mereka keluar sebagai pekerja-pekerja dalam ladang penuaian. Mereka merupakan teladan orang Kristen. Banyak yang hanya memperoleh kemajuan rohani sedikit karena hanya puas dengan status sebagai pelajar Alkitab dan memiliki pengetahuan yang dangkal akan firman Tuhan. Mereka tidak berkehendak mengubah iman dan kebiasaan mereka. Itu sebabnya mereka tidak mendapatkan terang lebih besar. Di dalam Efesus 5 ayat 11, firman Tuhan katakan, janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa, tapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Ya, ini gambaran tentang mungkin tolong host untuk matikan kalau ada suara yang muncul, co-host. Ini teguran kepada jemaat Efesus, ya. Kemudian mari kita lihat hal-hal apa yang terdapat di dalam jemaat Efesus ini, ya. Nah, di dalam ayat 2 ayat 1 kita sudah melihat tadi, ya, menunjukkan bagaimana Yesus tidak pernah meninggalkan kita, ya. Tetapi Yesus selalu memonitor umat-umat Tuhan, ya, memandu. Yesus terlibat dengan kehidupan kita dan Yesus berjalan, ya, di antara manusia, ya. Inilah peran Yesus yang terlibat langsung di jemaat Efesus. Kemudian bagaimana dengan kualitas yang dimiliki oleh jemaat Efesus ini, ya? Kalau saudara perhatikan di dalam ayat yang kedua dan ketiga, saya akan baca, ya. Dikatakan demikian, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Ya, inilah kualitas yang dimiliki oleh jemaat Efesus. Ya, Yesus tahu segala pekerjaannya. Ya, mereka kerja keras, tekun, dan membenci kemurtatan. Ya, dan dengan apa yang Yesus tahu ini menunjukkan bahwa tidak ada yang luput ya dari mata Kristus. Dan jemaat yang pertama ini kalau kita perhatikan mempunyai beberapa sifat yang patut dipuji. Ya, tadi kita sudah lihat beberapa. Mereka ini apa? Tekun, ya, bekerja keras, berjerih payah. Mereka tidak toleransi kepada orang-orang jahat. Kemudian menguji orang-orang yang mengaku sebagai rasul, tapi bukan, ya. Artinya mereka ini sangat hati-hati. Ya. Mereka menuruti nasihat dari Rasul Paulus. Kalau saudara perhatikan, ya, di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 21, ya, dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Mereka sangat hati-hati, ya, waspada dengan setiap ajaran yang baru. Ya. Demikian juga di dalam nasihat Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 1, firman Tuhan berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Inilah kehebatan mereka. Ya. Dan jemaat Efesus inilah mereka orang-orang yang sabar. Mereka mau menderita demi Kristus. Dan mereka tidak kenal lelah. Mereka orang-orang yang apa? Yang giat. Ya. Inilah kelebihan atau kualitas yang dimiliki oleh jemaat ini. Nah, kemudian mereka menghadapi pertentangan. Ya. Di dalam ayat 4 dan ayat 5, ya, bagaimana pertentangan dan nasihat Yesus di sana dikatakan, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Saudara, mereka pada awal jemaat itu terbentuk, orang-orang yang sangat saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita tahu bagaimana Lukas menggambarkan, ya, di dalam buku Lukas, kisah dalam buku Kisah Para Rasul, tulisan Dr. Lukas ini, bagaimana dia saksikan jemaat ini, mereka sangat saling menolong satu dengan yang lain, mereka saling peduli, mereka memiliki kasih persaudaraan yang erat, ya. Dan ini karena mereka sangat mengasihi Kristus, ya. Mereka sangat mencintai Kristus, orang-orang yang masih hidup di zaman Kristus, dan orang-orang yang mendengar khotbah-khotbah atau ajaran-ajaran dari rasul-rasul. Jadi mereka betul-betul mengasihi Kristus dan mereka mengasihi juga sesama saudara mereka. Inilah yang mereka lakukan. Mereka menjadi orang-orang yang boleh dibilang inilah kasih mula-mula itu. Ya. Bahkan kalau ada yang kekurangan, mereka akan jual. Yang punya harta, mereka akan jual rumah mereka untuk menolong yang berkekurangan, ya. Tentu mungkin karena dia punya kelebihan dan sebagainya. Mereka betul-betul tidak cinta diri, ya. Tidak egois. Saling mengasihi sebagaimana Kristus mengasihi mereka. Inilah jemaat mula-mula. Tapi mereka telah meninggalkan kasih yang mula-mula itu. Kenapa sampai ini terjadi? Ya, ada masalah tentunya, ya.
ada egoisme yang masuk ke dalam perkumpulan ini. Ya. Semua orang mungkin setelah itu mereka bekerja sendiri-sendiri. Ya. Mereka lupa untuk menjalin hubungan persaudaraan yang erat di antara satu dengan yang lain. Mereka sudah lupa akan kasih yang Yesus tunjukkan kepada mereka, dan mereka lupa melakukan itu kepada orang lain. Sibuk ya dengan diri sendiri. Ego mulai tumbuh ya. Dan disinilah luntur kasih yang mula-mula itu ya. Dengan hilangnya kasih yang mula-mula ini bukan hal yang sepele ternyata di mata Tuhan, saudara-saudara. Mereka bukan ditegur karena menyimpang dari ajaran atau doktrin. Mereka ditegur bukan karena malas menginjil. Mereka bukan ditegur karena tidak bersedia menderita demi Kristus. Hanya kasih mereka yang mula-mula telah luntur. Itu saja. Mereka sudah membiarkan hubungan yang mula-mula itu menjadi dingin. Dan apa yang Yesus katakan kepada bahwa mereka sudah jatuh terlalu dalam ya. Dan saudara-saudara, ini penting di mata Tuhan ya. Itulah sebabnya Yesus katakan di dalam ayat 5, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Ya. Jadi inilah yang Tuhan katakan kepada mereka. Ya. Tidak cukup saudara-saudara. Ya. Sikap yang baik yang dimiliki oleh jemaat Efesus kalau mereka tidak ada kasih. Ya. Mereka harus bertobat. Inilah yang Tuhan minta. Ya. Kita tahu bersama Yesus telah mengajarkan kepada murid-murid ya. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 39 ya. Apa yang Yesus katakan sana? Untuk mengasihi Allah ya, segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi. Inilah mengasihi Allah. Dan begitu juga mengasihi sesama manusia sebagaimana orang itu mengasihi diri sendiri. Inilah saling mengasihi. Inilah kasih mula-mula itu. Inilah yang orang Efesus telah tinggalkan, dan inilah nasihat Tuhan. Untuk apa? Bertobat, saudara-saudara ya. Sorry, slide-nya ini keulang-ulang. Jadi Kristus mau kita untuk kembali kepada kasih mula-mula. Sebagaimana kasih jemaat Efesus itu ya, sebagai contoh. Kasih jemaat zaman rasul-rasul, jemaat yang pertama. Ini juga sebenarnya adalah aplikasi bagi kita sebagai umat Tuhan untuk ingat bagaimana mungkin kita pertama kali bertobat atau kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi. Kita begitu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, bahkan ada orang yang rela meninggalkan segala sesuatu. Mungkin keluarganya. Ya. Mereka siap dianiaya dan berbagai macam kesulitan mereka lalui karena mereka jatuh cinta kepada Kristus. Yesus ingatkan, ingat kasihmu yang mula-mula itu. Ya. Cinta pertamamu. Kalau kita sudah mulai lemah, mulai meninggalkan cinta pertama kita sejak kita jatuh cinta kepada Kristus dulu. Yesus katakan saat ini, bertobat, saudara-saudara. Bertobat. Ingat
cintamu mula-mula kepada Yesus. Ingat cinta Yesus yang telah mengorbankan nyawanya untuk kita. Segitu dalamnya kasihnya kepada kita. Dia ingatkan, inilah kasih yang kita harus timbulkan. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-8. Apa yang Yesus katakan di sana? Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah apa? Adalah kasih, ya. Jadi orang yang mengasihi adalah orang yang mengenal Allah. Banyak sekali ajaran kasih Yesus, ya, baik yang disampaikan juga oleh Yohanes, ya, untuk selalu mengingat akan kasih Allah ini, ya. Banyak ayat-ayat yang kita boleh lihat, ya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, ya. Bagaimana pesan Yesus untuk ingat kasih itu sangat penting, ya. 1 Yohanes 4 ayat 20 Tuhan katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Saudara, inilah nasihat Tuhan, ya. Bagaimana kita supaya bertobat. Lakukan apa yang semula engkau lakukan kepada Kristus dan kepada saudara, ya. Kemudian ayat yang lain katakan, 1 Yohanes 3 ayat yang ke-10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Saudara, betapa pentingnya kasih itu. Kasih mula-mula. Betapa pentingnya kita menunjukkan kasih itu. Bahkan kepada musuh kita harus kita kasih. Ini luar biasa, ini tidak mudah. Sebagaimana Yesus, dia mati pada waktu kita berdosa, pada waktu kita memusuhinya, ya. Dia telah mati untuk orang-orang yang berdosa itu. Bagaimana dengan kita? Adakah musuh saudara yang mungkin saat ini kita benci, yang kita belum kasihi? Sedangkan musuh pun diajarkan untuk kita kasih, apalagi sesama saudara kita, ya. Itulah yang Yesus katakan, ya. 1 Petrus yang keempat ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Saudara, luar biasa ajaran Yesus ini. Apapun yang kita lakukan tanpa kasih adalah percuma, saudara-saudara, ya. Semua kebaikan kita yang lain tak ada artinya. Tidak cukup semua sifat baik yang dimiliki jemaat Efesus kalau tidak ada kasih. Inilah nasihat kepada jemaat Efesus. Dan jemaat Efesus juga adalah saudara dan saya sebenarnya, ya. Tuhan ingatkan, kasih itu begitu penting, ya. Kasih mula-mula itu. Oke. Kemudian di dalam ayat selanjutnya, ya, Wahyu juga menyinggung tentang ajaran Nikolaus di dalam ayat yang ke-6, ya. Mari kita lihat, ya, Wahyu 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus yang juga kubenci, ya. Di jemaat Pergamus juga menyebutkan tentang Nikolaus, ya. Wahyu 2 ayat 15. Demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang kepada ajaran pengikut Nikolaus, ya. Kenapa ajaran Nikolaus ini dibenci oleh Tuhan, ya?
Mari kita lihat ya. Ajaran Nikolaus ini yang pertama ini memanfaatkan kasih karunia Allah untuk hidup bebas dari hukum dan menuruti hawa nafsu ya. Mungkin saudara-saudara sering dengar hal ini ya. Nah, di dalam tulisan Roh Nubuat ditulis oleh Ellen White di dalam Review and Herald tanggal 7 Juni 1887 atau Seventh Day Adventist Bible Commentary jilid 7 halaman 975 paragraf kelima ya. Alinea kelima dikatakan begini. Apakah dosa ya dalam tanda kurung kita para pengikut Nikolaus mengganti kasih karunia Allah kepada hidup penuh hawa nafsu ya. Jadi ajaran Nikolaus ini ya adalah ajaran yang menuruti hawa nafsu, yang tidak menuruti hukum Allah. Ya. Dia mengajarkan bahwa karena sudah menerima kasih karunia, maka kita bebas, tidak perlu menurut hukum. Apa itu menurut hukum? Apa yang dikatakan di dalam Alkitab tentang hukum yang memberitahu dosa ya. Kalau saudara lihat dalam 1 Yohanes 3 ayat 4 ya, saudara boleh buka di sana. 1 Yohanes pasal 3 ayat 4 ya. Dikatakan setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara-saudara, dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Jadi hukum Allah ini memberitahukan akan apa? Mana yang benar dan mana yang salah. Dan orang yang melanggar, yang berbuat dosa, melanggar hukum. Kata lain, menuruti hawa nafsu. Tidak menuruti perintah Tuhan, tetapi nafsunya. Nah, di dalam Yudas 1 ayat 4 ya, dikatakan demikian. Sebab ternyata ada orang-orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi saudara-saudara, inilah orang-orang yang mengikuti ajaran Nikolaus ya, yang hanya mau melakukan hawa nafsu mereka, tidak menuruti hukum Allah. Tapi mereka katakan mereka adalah pengikut Yesus, sudah diselamatkan, tapi jangan ikut hukum Allah ya. Yang penting sudah terima, tidak perlu lagi menurut hukum Allah. Sehingga yang mereka lakukan adalah hawa nafsu. Mereka melanggar hukum Allah. Ya. Jadi memang sejak mula, ya, sejak awal jemaat-jemaat ini sudah ada kelompok yang menyalahgunakan ajaran kasih karunia Kristus. Bukan saat ini saja, saudara-saudara. Ya. Dan mereka katakan bahwa mereka sudah tidak lagi berada di bawah kutukan hukum Taurat. Maka mereka boleh bebas hidup sesuka hati mereka ya. Terutama mereka terlibat dalam hubungan seksual bebas ya. Nah, kenapa? Karena sudah tidak ada lagi hukum Allah, hukum Taurat. Dalam hukum Allah, hukum ketujuh dikatakan apa? Jangan berzina. Jadi kalau sudah terima Yesus ya, mau seksual bebas tidak masalah. Kan sudah tidak ada lagi hukum Allah. Ya. Boleh apa? Sesuka hati. Seksual bebas pun tidak ada masalah. Yang penting sudah menerima kasih karunia Allah. Allah Maha Pengasih, Allah paham. Buat saja, nanti Tuhan ampuni kok. Itu namanya kasih karunia murahan. Ya. Dan banyak orang, sehingga banyak orang salah paham dengan ajaran Kristen. Tidak saja orang Kristen sendiri, saudara-saudara kita sepupu yang lain, mereka bingung melihat ajaran Kristen karena
Ajaran inilah yang banyak yang diajarkan oleh orang sehingga orang berpikir seperti itu. Oh, jadi orang Kristen semurahan begitulah ajaran Kristen ya. Karena sudah terima kasih karunia Allah, sudah ya bikin dosa aja nggak apa-apa. Kan Allah Maha Kasih, nanti dia ampuni kok dosamu, bikin saja nggak masalah. Ya, minta ampun nanti sebentar. Dan inilah sehingga ajaran Kristen itu mungkin dianggap remeh oleh saudara-saudara sepupu kita yang lain, atau dianggap aneh oleh sepupu kita yang lain ya. Karena kekristenan sendiri secara general menurunkan nilai kasih karunia Allah itu dengan mengatakan tidak ada lagi hukum Allah, tidak lagi 10 hukum itu. Wow. Ya. Dibikin jalan tol menjadi orang Kristen. Padahal Yesus katakan sempitlah jalan menuju ke surga itu. Ya. Inilah ajaran Nikolaus yang diajarkan sampai saat ini oleh mayoritas kekristenan. Ya. Oke. Kemudian yang kedua, ya. Ajaran Nikolaus ini adalah mengajarkan cukup dengan percaya. Ya. Tanpa menjadi pelaku firman, kita dapat diselamatkan. Ya. Yang penting percaya saja. Ya. Percaya saja. Di dalam buku yang sama, ya, Bible Commentary, jilid 7, halaman 975, alinea ke-6, dikatakan demikian. Doktrin tersebut sekarang diajarkan secara meluas bahwa Injil Kristus telah menjadikan hukum Allah tidak memiliki efek lagi. Ya. Sehingga dengan percaya saja, cukup percaya, kita dibebaskan dari kewajiban menjadi pelaku firman. Namun ini adalah doktrin Nikolaus yang dengan terang-terangan dikutuk oleh Kristus. Ada orang katakan, yang penting percaya kepada Yesus, kamu sudah selamat. Tapi dia tidak artikan apa itu percaya. Percaya artinya percaya pada perintah Tuhan. Bukan yang penting percaya dalam nama Yesus. Kalau hanya percaya dalam nama Yesus, iblis pun percaya kepada Yesus. Bahkan dia lebih kenal Yesus daripada kita. Karena dia sama-sama tinggal dengan Yesus di sorga dulu. Ya. Bukan karena percaya saja, tetapi melanggar perintah Tuhan. Tidak menuruti perintah Tuhan. Yesus katakan, ya, Yohanes 14 ayat 15 apa? Jikalau engkau mengasihi aku, turutilah segala perintahku. Orang melupakan ayat-ayat ini. Sengaja. Karena mereka tidak mau orang untuk menuruti akan apa? Hukum Allah, 10 hukum Allah. Mungkin ada ajaran-ajaran doktrin-doktrin di situ yang tidak sesuai dengan tradisi-tradisi gereja. Ajaran-ajaran gereja yang tidak berdiri pada firman Tuhan. Sehingga mereka mengkebiri, menggagahi, memperkosa firman Tuhan. Itu yang dimaksudkan ajaran Nikolaus ini. Sehingga Yesus sendiri benci dengan ajaran itu. Ya. Benci karena mereka menjadikan kasih karunia Yesus Kristus itu murahan. Seakan-akan kalau orang sudah terima Yesus, ya, dia sudah bebas mau berbuat dosa apa saja, berbuat sesuka hati dia. Tidak ada masalah karena tidak ada hukum Allah. Padahal Yesus mau orang yang telah berdosa itu setelah terima Yesus, dia tinggalkan hidup lamanya. Dia mati terhadap hidup berdosanya dan hidup baru dalam Kristus. Lahir baru. Artinya apa? Hidup bertumbuh di dalam karakter Kristus. Dalam penurutan sebagaimana Kristus menuruti perintah Allah. Matius pasal 5 ayat 19, saudara boleh baca di sana. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk meniadakan hukum Allah. Bukan untuk apa? Menghapuskan hukum itu. Tetapi Yesus menggenapi, artinya Yesus selaras, genap. Ya. Yesus memenuhi hukum Allah itu. Itulah yang Yesus ajarkan. Tapi orang katakan, oh sudah tidak berlaku lagi. Kan hukum Allah itu sudah dipalangkan. Sudah lihat, mereka katakan Efesus pasal 2 ayat 15. Kolose pasal 2 ayat 14, 15, 16. Ya, bahwa hukum Allah sudah dipalangkan.
mereka tidak paham mengajarkan tentang hukum Allah. Padahal itu artinya yang Yesus palangkan, salibkan, itu adalah peraturan-peraturan yang sehubungan dengan upacara. Itulah surat hutang dalam Kolose pasal 2 ayat 16 katakan. Surat hutang. Artinya apa? Semua hukum upacara, aturan upacara, ya, di mana orang yang berdosa datang ke Ka'bah, menyembelih domba dan mengikuti semua aturan-aturan di Ka'bah itu, supaya mereka boleh diampuni dari dosa dan memiliki iman kepada Yesus Kristus melalui lambang domba itu. Ya, itu namanya surat hutang. Masih berhutang, belum sepenuhnya, karena bukan domba itu yang menyelamatkan, melainkan Yesus disalib yang menggenapi semua hutang mereka. Yesus bayar di kayu salib. Inilah yang Yesus palangkan, yang Yesus salibkan, yang Yesus batalkan. Hukum upacara, bukan 10 hukum. 10 hukum adalah hukum moral, ya, yang semua orang harus ikuti. Karena itu adalah sifat Allah. Mulai dari hukum 1 sampai hukum ke-10. Ya. Inilah yang diajarkan oleh firman Tuhan. Kalau kita percaya Yesus, turutilah hukum-hukumnya. Perintah ini yang Yesus katakan. Ya. Yesus tidak merubah hukum. Yesus suruh kita untuk menuruti hukum Allah. Di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-21 Yesus katakan apa? Tidak semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Allah, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu yang Yesus mau. Yang melakukan kehendak Bapa apa? Perintah Allah. Dan Nikolaus mengajarkan yang penting percaya. Ya, tidak perlu menjadi pelaku firman. Ya. Percaya saja. Inilah yang dibenci oleh Kristus. Makanya Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 23 apa? Pada hari terakhir. Ya. Orang-orang yang berseru kepada Tuhan-Tuhan itu, Yesus tidak kenal. Karena mereka melakukan kejahatan. Kejahatan dalam arti ini pelanggar hukum Allah. Itulah jahat. Ya. Sebagaimana yang dikatakan di dalam ayat ini, dibenci oleh Kristus. Yesus tidak mengenal mereka. Yesus katakan, enyahlah engkau karena pembuat kejahatan. Yesus benci yang melanggar hukum Allah. Saudara, ini peringatan bagi kita yang menganggap hukum Tuhan sudah dihapus oleh salib Kristus. Dan itulah faham kelompok Nikolaus. Dan Tuhan sudah nyatakan dia membencinya, saudara-saudara. Ya. Di dalam Roma 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, ada kami membatalkan hukum Taurat karena percaya kepada Yesus, karena kasih karunia Kristus yang menyelamatkan kita sehingga kita beriman. Apakah karena iman itu kita membatalkan hukum Taurat? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Itu disampaikan oleh Rasul Paulus. Ya. Alkitab menegaskan sama sekali tidak. Iman tidak membatalkan hukum Taurat. Ya. Inilah nasihat firman Tuhan, saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat dalam pelajaran ini, ya, jemaat Efesus ini sebenarnya mereka adalah jemaat yang baik, ya, di mana mereka berjerih payah, ya, artinya mereka bekerja keras, ya, tekun, tidak mudah putus asa, ulet, tidak toleran terhadap orang-orang jahat, ya. Mereka menguji orang-orang yang mengaku sebagai rasul. Mereka orang-orang yang sabar dan mau menderita demi Kristus. Mereka tidak mengenal lelah. Ya, mereka sangat giat dan menjalankan doktrin yang benar. Mereka memegang hukum Tuhan
karena mereka membenci golongan Nikolaus yang tidak mengindahkan hukum Tuhan. Ya. Tapi semua ini tidak cukup. Ya. Mereka masih kurang satu hal. Dan justru itulah hal yang terpenting, yaitu lunturnya kasih mereka yang mula-mula. Saudara, inilah yang Yesus nasihatkan kepada jemaat Efesus ini, ya. Dan ada janji Yesus kepada jemaat ini, ya. Di dalam ayatnya yang ke-7, ya. Saya baca, siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan Firdaus Allah. Ya, luar biasa. Barang siapa menang, ya. Kita harus sadar, ya, bahwa kemenangan itu hanya diperhitungkan pada garis finish setelah pertandingan berakhir, ya. Jadi artinya sebelum mencapai akhir tidak ada yang bisa dianggap menang, ya. Kalau orang gugur di tengah jalan, gugur imannya, jelas bukan pemenang, ya. Jadi begitu juga dengan kita, dengan saudara dan saya. Kita harus berpegang terus kepada Yesus Kristus sampai akhir. Barulah saudara dan saya dianggap apa? Dianggap pemenang, ya. Jadi inilah jemaat Efesus yang kita boleh pelajari, ya. Mereka adalah gambaran jemaat Kristen mula-mula yang setia, murni, tulus, dan penuh dengan teladan yang baik. Biarlah pelajaran ini akan memberikan kekuatan kepada kita semua, ya. Mengingatkan kepada kita semua, ya, harus kembali kepada kasih yang mula-mula, ya. Dan jangan pernah kita tinggalkan kasih mula-mulanya itu, ya. Karena pesan Kristus ini adalah pesan bagi kita, karena kasih Yesus yang mula-mula untuk kita, cinta Yesus yang luar biasa. Malam ini Yesus sedang melaut saudara-saudara. Apabila kita sudah meninggalkan kasih yang mula-mula Kristus, itu ada hal-hal yang kita tidak praktekkan kepada sesama kita akan kasih Kristus ini. Malam ini Yesus memanggil saudara untuk bertobat. Ingatlah, mari kembali kepada kasih mula-mula itu, sehingga saudara akan menjadi pemenang dan turuti perintah-perintah Tuhan. Jangan mengikuti ajaran Nikolaus. Kalau ada yang masih mengikuti ajaran Nikolaus saat ini, Tuhan Yesus katakan, bertobatlah saudara-saudara. Jadilah pemenang dan terus menjadi pemenang di dalam segala pergumulan. Turutilah perintah Tuhan, kasihilah Yesus, kasihilah sesama, dan saudara akan mendapatkan makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Artinya apa? Kehidupan yang kekal saudara akan miliki. Itulah janji Tuhan bagi kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih.